Halo, selamat bertemu kembali di video mata kuliah Matematika 2A untuk TPP di ITB tahun 2021. Kali ini kita akan mempelajari operasi aljabar. Jadi operasi aljabar itu adalah penjumlahan, perkalian, dan juga inversnya dari deret pangkat. Nah, apakah dua deret pangkat dapat dijumlahkan, dikalikan, atau bahkan dibagi? Jadi misalkan kita mempunyai deret pertama dengan konvergensi, daerah konvergensinya I1 dan kemudian deret kedua dengan konvergensinya di I2. Dalam hal ini kita akan dapat membentuk deret pangkat baru, yaitu dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan. Dan bentuk ini sebetulnya bisa sama saja dengan sigma AN kali XN ditambah sigma BN kali XN begitu. Nah, di mana dia akan konvergen, yaitu haruslah di tempat di mana yang pertama konvergen dan yang kedua itu konvergen. Oleh karena itu, daerah konvergensinya adalah di irisannya. Nah, kemudian juga selain itu kita juga bisa mengalihkan ya. Jadi mengalihkannya tetapi tidak dalam bentuk yang sebetulnya tidak seperti ini ya. Nanti akan ada lagi perkalian yang Cauchy. Kalau di sini kita lihat bentuk suku demi suku, tetapi mungkin ini tidak terlalu natural. Ya. Bagaimana juga dengan pembagian? Nah, ada yang disebut sebagai perkalian Cauchy. Ya. Jadi ini yang lebih natural sebetulnya, yaitu jika deret pangkat Sx itu punya seperti ini dan Tx itu seperti ini, maka perkalian Cauchy itu seperti perkalian polinomial biasa. Ya. Jadi ini dikalikan, kemudian suku demi suku dikalikan, di mana ini adalah suku yang tidak memuat X, kemudian suku yang berderajat X-nya berderajat 1, yaitu hasil kali dari A0 kali B1 dan A1 kali B0. Demikian seterusnya, misalkan saja di X3 ya, nanti akan ada suku A0 kali B3 ya, plus A1 kali B2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini lebih natural seperti biasa, tapi di kalkulus ini kita tidak terlalu banyak bekerja dengan perkalian maupun perkalian yang tadi. Nah, daerah konvergensinya perlu dikaji langsung. Jadi, nah, selain penjumlahan, kita juga apakah deret pangkat tersebut dapat diturunkan. Ya. Jadi di sini karena cara menyelidiki deret pangkat, konvergenan deret pangkat itu hanya ada satu, jadi saya mencoba kita fokus di sini saja. Tapi nantinya kita bisa melihat bahwa untuk menyelidiki konvergensi seperti ini tidak selalu berhasil hanya dengan menggunakan teknik ini. Nah, kemudian kalau saya turunkan suku demi suku, ya, NXAN, berarti kan N-nya maju, hasilnya seperti ini. Dan tentu saja pada saat N sama dengan 0 ini, suku itu hilang. Ya. Jadi A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya. Maka turunannya ini hilang, ini menjadi A1 plus 2A2X begitu. Nah, ini bisa dibaca dari sini ya. Jadi kalau N-nya 1, maka kita memperoleh ini, N-nya 2 kita memperoleh ini. Tetapi notasi sigma ini bisa kita ganti, katakanlah sekarang
maunya selalu mulai dari 0. Ya. Ini yang saya tekankan, mulai dari 0, maka indeksnya menjadi pertama kali harus 1, oleh karena itu dia bentuknya ditambah 1. A1, jadi suku pertama harus A1, tetapi kalau N-nya 1, pangkatnya tidak ada pangkatnya, oleh karena itu dia bentuknya XN. Ya. Jadi dia bisa salah satu dari bentuk itu. Nah, kemudian jika kita dapat hanya sekedar menggunakan ini, ya, tapi buktinya jauh lebih kompleks dari sekedar ini. Ini hanya intuisi saja untuk mengatakan bahwa limit ini kan 1, ya. Jadi row-nya ternyata tidak berubah kalau kita mampu atau deretnya itu dapat diselesaikan dengan menggunakan tes ini. Ya. Nah, di sini kita menduga bahwa jari-jari konvergensi dari suatu deret yang diturunkan itu tidak berubah. Ya, jadi bukti secara umum ada di pelajaran lebih lanjut. Demikian pula untuk integral. Jadi sebagai contoh, integral dari 0 sampai x st dt, ya artinya suku yang tadi suku yang tadi itu suku aslinya kan A1x dan seterusnya. Jadi A0 x plus setengah A1 x kuadrat dan seterusnya, ya. Perlu diperhatikan bahwa di sini jika x-nya sama dengan 0, maka hasil semuanya kan 0, ya, integral 0, 0. Nah, di sini pun harus 0. Ya, kita bisa saja mengganti batas ini, tetapi perlu dipikirkan penambahan konstanta. Ya, untuk integral yang mulai selain 0 perlu ditambahkan konstanta. Contoh, kita mengetahui deret ukur seperti ini bentuknya adalah 1 per x untuk x-nya lebih kecil 1, ya, yang konvergen. Yang divergen kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan mencari turunannya, maka ini kan 1 min x pangkat min 1, turunannya adalah harus ada minus pangkat 2, tapi ada minus lagi. Jadi sudah betul, ya. Jadi perhatikan ini. Nah, perhatikan ruas kiri seperti tadi, notasi sigma yang tadi, ya, aslinya adalah seperti ini. Jadi kalau diturunkan menjadi seperti ini, ya kan? Kemudian kita bisa mengabaikan suku pertama karena N0 ini menjadi 0, jadi mulailah N dari 1. Kalau diinginkan mulai dari 0, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, N plus 1, X pangkat N. Jadi seperti tadi, kalau N-nya 0, di sini N-nya 1 kan harus bentuknya 1 kali X pangkat 0. Oleh karena itu disesuaikan di sini 1 kali X pangkat 0. Nah, berikutnya kita dapat mencari turunannya lagi dari sini dan seterusnya. Ya. Hasilnya adalah min 2. Ya, ini. Jadi dia kan 1 min x pangkat min 2. Jadi min 2 dikurangi 1, 3. Jadi betul ini. Ya. Dan kemudian kalau diturunkan n plus 1, nxn, kita juga bisa menulis dalam bentuk n mulai dari 1 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekali lagi kita sudah mengetahui bentuk ini. Nah, kita dapat mengganti min x. Ya. Kita dapat x dengan min x. Jadi kalau semua x itu kita ganti dengan min x, maka di ruas kiri menjadi berasal dari ini, ya, gitu. Oke. Kemudian di deret ini kita akan memperoleh deret yang berganti tanda seperti ini, dan ini bisa ditulis dalam bentuk
Kalau N-nya 0, dia 1, 0 ya, betul ya. Oke. Iya. Nah, dengan mencari integralnya diperoleh ln 1 plus X bentuknya menjadi X setengah X kuadrat sepertiga X dan seterusnya, dan tetap daerah konvergensinya tidak berubah, yaitu bentuk yang sama di sini. Jadi tadi dengan mencari integralnya kan sudah diperoleh bentuk ini ya. Nah, sekarang kita tidak dapat mengganti untuk X-1 ya, karena di sini juga disebut bahwa dia lebih kecil dari 1. Ya, tetapi khususnya untuk X sama dengan 1, karena melihat deretnya, kita bisa melihat bahwa kita boleh mengganti dengan 1, karena kita akan memperoleh deret yang berganti tanda seperti ini. Dan kalau kita lihat hasilnya adalah ln 2 ya, jadi dari sini jumlah deret berganti tanda dari deret harmonik itu adalah ln 2 harga eksaknya. Untuk menghitung ln 3, kita tidak bisa mengganti X sama dengan 2 ya. Karena apa? Karena deret ini hanya berlaku untuk harga mutlak X kurang dari 1. Tetapi khususnya untuk deret kita bisa menghitung dengan ln sepertiga ya, dengan substitusi X sama dengan min 2/3, maka kita akan memperoleh ln 3, kemudian ini sama dengan min ln 3 ya. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh harga ln 3. Sekali lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan dasar ini kita ingin menuliskan bentuk seperti ini dalam deret pangkat yang ini. Ya, kita harus mengubahnya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi pertama kita keluarkan angka 3-nya sehingga di sini 1 sesuai dengan di sini. Kemudian mendapatkan minus 2X min 3. Jadi artinya kita tinggal mensubstitusikan nilai X ini dengan di situ dengan 2X per 3 ya. Jadi mengganti semua X yang ada di sini itu dengan 2X min 3, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau plus seperti tadi, keluarkan angka sepertiga plus ini adalah minus dari minus ya, atau Anda sudah mengetahui dari deret bentuk 1 plus X juga bisa, tetapi kalau kita hanya bertumbuh di sini, maka kita harus mengubah menjadi 1 minus minus begini. Dan kemudian mengganti semua X yang ada di sini dengan min 2X per 3. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan bentuk seperti itu? Nah, untuk bentuk itu kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini, seperti pada saat kita bekerja dengan fungsi rasional. Nah, ini bisa kita cari, demikian seterusnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapakah Sx yang seperti ini? Apakah ada formula untuk memperoleh Sx ini jika dia mempunyai deret yang seperti ini? Ya, untuk itu dengan mencari turunannya diperoleh S aksen X itu adalah seperti ini ya. Jadi turunannya hilang, ini menjadi 1, ini menjadi jadi X, ini menjadi X kuadrat. Nah, ternyata hasil turunannya sama dengan dia sendiri. Nah, kita ingat persamaan diferensial dan jawabnya adalah Sx di C kali eksponensial. Nah, berapa harga C? Harga C bisa kita peroleh dengan mengganti X di sini
dengan harga 0 misalkan. Untuk X sama dengan 0, kita dapat menyimpulkan bahwa Sx itu haruslah sama dengan 1 kiri dan kanan. Ya. Oleh karena itu, harga konstanta ini adalah 1. Nah, sebagai latihan, silahkan untuk dikerjakan. Terima kasih kepada Slido yang sudah menyediakan template untuk boleh dipakai.